Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo, dan kali ini gue akan membahas kartu tarot ke-15 yang artinya adalah The Devil. The Devil ini seringkali kan iblis dan kawan-kawan selalu dikonotasikan sesuatu yang buruk gitu ya. Di tarot sebenarnya tidak selalu seperti itu, tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Nah kemudian The Devil ini untuk yang Mystic Palette-nya seperti ini kira-kira. Sebenarnya begini, The Devil itu sebenarnya zodiaknya zodiak Capricorn, dan ini bukan berarti orang yang berzodiak Capricorn adalah seorang iblis gitu ya. Gimana ngomongnya? Zodiak Capricorn itu adalah, kalau secara astrologi, zodiak Capricorn adalah sesuatu yang melakukan segala sesuatu itu struktur, melakukan segala semua itu struktur sesuai prosedur dan orientasinya ke secara hal-hal yang konkret. Jadi ketimbang dia berbicara berteori bla 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 bla, dia langsung tunjukin seperti ini cara kerjanya, seperti ini konsekuensinya. Yang membuat Capricorn itu image-nya buruk selain karena kartu Devil, ini disebabkan karena Capricorn demi suatu prosedur, demi suatu SOP, demi suatu struktur, demi suatu menjalankan yang memang harus dia kerjakan, dia itu seringkali kan punya ambisi. Capricorn itu salah satu zodiak yang punya ambisi, dan ketika menjalankan ambisi sesuai dengan peraturan yang berlaku, ada kalanya memang sebagai byproductnya, sebagai konsekuensinya memang apa yang dia lakukan tuh tidak populer atau kurang disukain, karena dianggapnya ya melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya, tapi pada akhirnya ketika melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan berhasil, ya ada aja lah orang yang kurang suka gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Capricorn ini yang lebih berkaitan dengan The Devil ini adalah sebenarnya lebih kayak ungkapan The Devil's Bargain sebenarnya. Jadi kayak kita memberi, Capricorn atau kartu Devil menunjukkan kita tahu kalau kita mau cara yang lurus seperti apa, kalau mau cara yang tidak lurus atau cara yang lebih instan, konsekuensinya tuh sudah tahu, konsekuensinya tuh kita tuh sudah mengerti lah kalau untuk cara yang instan seperti apa atau cara yang di bypass seperti apa. Nah tapi alhasil ketika orang mencoba cara tersebut berhasil, tapi dia suka tidak mau dapat konsekuensinya begitu ya. Sebagai contoh, sebagai contoh berhubungan sama Devil ini, misalnya orang pengen cepet kaya, contohnya ketika keluar kartu Devil ya ujung-ujungnya bilangnya apa? Korupsi. Itu kalau cara untuk kaya yang bagusnya kan bekerja keras dan bekerja cerdas, tapi cara buruknya tapi cenderung lebih cepat, caranya gimana? Korupsi, iya kan? Nah cuma ketika korupsi mereka sudah kaya, mereka tahu nih dari awal nih salah satu konsekuensi dari korupsi apa? Kalau ketahuan bisa dipenjara, bisa kena kriminal, bisa ke masalah hukum. Ketika mereka ngambil jalan tersebut, dan mereka mendapat uang yang cukup besar alias menjadi kaya, mereka happy. Tapi mereka tidak mau terima konsekuensinya, yang dimana konsekuensi tersebut cepat lambat pasti akan datang, lepas dari ya mungkin sekian tahun lah baru ketahuan korupsinya gitu ya. Nah contohnya seperti itu sebenarnya. Nah di kartu tarot ini, ketika The Devil ini menunjukkan dua orang yang terikat secara relasi. Ini mirip kartu, sebenarnya ini agak mirip dengan kartu The Lovers kalau kita lihat ya. Kita buka sekalian kartu The Lovers. Mana The Lovers? Okay. Ini dia. Mirip ya. Yang satu terbebas dari ikatan, yang satu terikat dengan ikatan. Gitu. Nah, The Lovers, nah kenapa mirip dengan The Lovers? Karena ini kan menunjukkan ketika dia itu sudah tahu banyak hal, ketika dia mengambil jalan pintas, seringkali justru bukan kebebasan yang kita dapatkan, bukan cinta yang kita dapatkan, bukan benefit yang kita dapatkan, justru kita mengekang diri kita sendiri. Sebenarnya juga salah satu alasan kenapa The Devil itu juga dibenci, karena balik lagi
orang ingin dapat enaknya tapi konsekuensinya suka nggak mau, biasanya sih begitu ya. Nah sama ya, jadi ketika nih kartu ini keluar ya, ini ada kata Kamar Devil, kemudian pentagram dibalik. Karena kalau pentagram tegak itu sebenarnya sesuatu yang memang 4 unsur plus 1 elemen lagi tambahan ether untuk di mistisisme barat, dan itu sebenarnya material yang terwujudkan dengan baik. Tapi kalau bintang pentagram terbalik memang juga berarti sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang disalahgunakan, sesuatu yang berjalan tidak semestinya. Nah, balik lagi The Devil ini juga ada banyak sih, cuma salah satunya itu disalahgunakan, penyalahgunaan, kemudian juga bisa mengindikasikan adiksi, gitu ya. Adiksi akan sesuatu, ketergantungan atau kecanduan akan sesuatu juga bisa. Ya, cuma balik lagi konteks kecanduan, ketergantungan, adiksi di sini lebih ke dalam kondisi kita sudah tahu konsekuensinya, tapi kita tetap ambil. Bedanya di situ. Kesalahan ataupun sesuatu yang memang kesannya kurang baik, tapi kita sadar itu tidak baik, tapi kita ambil, gitu ya. The Devil seringkali seperti itu. Dan ketika kita ambil dan kita kecanduan atau adiksi dari hal tersebut, justru malah mengikat diri kita sendiri. Nah kemudian The Devil juga seringkali menunjukkan sesuatu yang kalau kita ambil atau sesuatu yang kita gunakan melampaui batasnya, kita menggunakan sesuatu kelewat batas. Jadi ya anggap aja terlalu baik juga tidak boleh. Misal kalau kita terlalu baik juga pada akhirnya kita terikat dengan kebaikan kita sendiri, bisa juga dimanfaatkan. Terlalu jahat juga nggak boleh. Terlalu, kalau kita minum alkohol terlalu banyak juga akhirnya mabok, malah mencelakakan orang lain. Kemudian tapi kalau secara sehat, kalau dengan kapasitas alkohol yang sehat ternyata juga bagus efeknya. Merokok juga sama, di satu sisi misalnya contohnya ya buat merokok, kalau secara moderat juga bagus, tapi kalau kurang, kalau berlebih kita merokoknya seringkali memiliki dampak yang kurang baik untuk kesehatan. Basically ini pesannya adalah, salah satu pesan yang paling umum adalah lakukan semuanya in moderasi, secara moderat, supaya kita tidak terjebak dari kecanduan yang ada, gitu ya, dari potensi kecanduan yang ada. Ingat, ini bukan berarti selalu buruk, tapi justru yang menekankan perlunya moderasi supaya kita bisa berkembang atau kita bisa menjadi manusia yang umumnya baik, gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu berlebihan, yang keluar adalah seperti ini, The Devil. Itu contohnya. Oke, sekian untuk kartu The Devil. Berani Fudo, ingat like, comment, share, dan subscribe. Thank you.